Kisah hiduplah sebuah keluarga yang hidup bahagia. Mereka memiliki seorang putri cantik yang bernama Bawang Putih. Ia sangatlah baik. Kamu kenapa? Belum makan dari kemarin. Tunggu di sini sebentar ya, aku ambilin makanan. Namun, pada suatu hari, ibu Bawang Putih jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Setelah kejadian itu, Bawang Putih hidup seorang diri dengan ayahnya. Ayah Bawang Putih adalah seorang pedagang yang sering bepergian jauh. Karena tak tega meninggalkan Bawang Putih sendirian di rumah, akhirnya ayah Bawang Putih memutuskan menikah lagi dengan seorang janda. Nak, marilah, ayah ingin bicara. Ada apa, Ayah? Apakah ayah boleh menikah lagi? Ayah takut kamu akan kesepian di rumah saat ayah bekerja. Kamu akan mendapatkan ibu dan kakak yang baru. Wah, aku akan sangat senang sekali, Ayah, jika memiliki ibu dan kakak baru. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Nah, sekarang karena keluarga kita sudah lengkap, ayah harap kalian bisa akui ya. Tentu saja suamiku, kita akan hidup rukun sampai ajal menjemput. Betul kan anak-anak? Betul, Ibu. Ibu, aku lapar. Bawang Putih bahagia karena memiliki keluarga baru. Ibu Tiri dan Bawang Merah bersikap sangat manis kepadanya. Namun ternyata kebaikan itu hanya sesaat. Mereka bersikap baik pada Bawang Putih hanya ketika ayahnya ada bersamanya. Kamu lucu banget. Anak-anakku, lihat apa yang ibu bawakan untuk kalian. Wah, kue. Terima kasih, Ibu. Tapi kok kuenya cuma sedikit? Aku kan mau yang banyak. Kamu mau yang ini? Merah? Ambil aja. Terima kasih ya, Putih. Ibu, anak-anakku, ayah mau pamit bekerja dulu. Hati-hati ya, Ayah. Ya. Oh iya, satu lagi. Kalian berdua jangan nakal di rumah. Kasihan sama ibu kalian. Baik, Ayah. Yaudah, ayah pamit dulu ya. Dadah, Ayah. Dadah. Ketika ayahnya pergi berdagang, mereka menyuruh Bawang Putih mengerjakan segala pekerjaan rumah seperti seorang pembantu. Cepat sapu halamannya. Baik, Kak. Kemalangan Bawang Putih belum berhenti sampai di situ. Selang beberapa waktu, ayah Bawang Putih pun jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Kakak, ini siapa? Apakah ini Ayah? Kenapa tidak dijawab? Ayah, kenapa pergi meninggalkanku ya? Aku takut sendirian di sini ya. Sabar ya, Nak. Setelah kematian sang ayah, Ibu Tiri dan Bawang Merah pun bersikap semakin jahat pada Bawang Putih. Bahkan waktu beristirahat Bawang Putih juga semakin terbatas. Tiap hari, dia harus melayani semua kebutuhan Bawang Merah dan Ibu Tirinya. Banyak sekali sih cuciannya. Kita suruh Bawang Putih saja untuk mencuci semua ini. Putih, segera kau cuci ini semua. Cepat, dasar tidak berguna. Sampai pada suatu pagi ketika Bawang Putih mencuci di sungai, tanpa disadari salah satu selendang kesayangan Bawang Merah hanyut. Tuntang dong ya. Selendang kakak hanyut, bagaimana ini? Kakak, maaf ya, tadi selendang kakak hanyut. Hah? Hanyut? Bagaimana bisa hanyut? Apa-apaan sih Bawang Putih? Itu kan selendang favoritku. Dasar tidak becus. Maaf Pak, Bu. Ah,
selendangku sampai ketemu. Kalau tidak, kamu tidak boleh pulang. Akhirnya, bawang putih menyusuri sungai untuk mencari selendang itu. Hingga sore tiba, selendang itu belum juga dia temukan. Ketika tengah menyusuri sungai, bawang putih melihat seorang wanita tua sedang mencuci baju. Kemudian, ia bertanya kepada wanita tua itu. Gimana ya selendang kakak? Kalau hilang bisa-bisa dimarahi lagi aku. Apakah tadi Nek melihat ada selendang merah hanyut di sini? Iya, aku melihatnya. Nek, tolong berikan selendang itu padaku. Aku akan memberikanmu selendang ini, tapi kamu harus menuruti kemauanku dulu. Aku akan melakukan semuanya, Nek. Asalkan selendang kakakku kembali lagi padaku. Ayo ikut denganku. Bawang putih diajak oleh nenek tadi ke rumahnya yang letaknya tak jauh dari sungai itu. Sesampainya di rumah sang nenek, ia disuruh melakukan pekerjaan rumah, seperti menyapu, memasak, dan mencuci baju. Bawang putih melakukan semuanya dengan ikhlas hati. Bawang putih, bisakah kau membantuku untuk memanen labu itu? Tentu saja bisa, Kek. Bawang putih pun membantu kakek memanen 2 labu yang ditanamnya di samping rumah. 2 buah labu itu memiliki ukuran yang berbeda. Satunya berukuran besar dan satunya lagi berukuran kecil. Iya, ada apa, Nek? Terima kasih karena kamu sudah membersihkan rumahku yang sekarang terlihat rapi dan bersih. Saya punya imbalan buat kamu. Imbalan apa, Nek? Pilihlah salah satu labu ini, Nak. Tanpa pikir panjang, bawang putih memilih labu kecil yang mudah untuk dibuka dan dibawanya pulang. Karena ia terburu-buru, takut jika dimarahi oleh kakak dan ibu tirinya. Aku pilih yang kecil saja ya, Nek. Jika terlalu besar, nanti aku akan berat membawanya. Baiklah. Dan ini selendangmu. Terima kasih, Nek. Saya izin pamit dulu ya, Nek. Ya, hati-hati, Nak. Di perjalanan, bawang putih berlari tanpa berpikir apa isi dari labu kecil itu. Suaranya gemericik. Namun, tak ada perasaan penasaran sedikit pun yang mengintip di hati bawang putih. Dirinya kalut dalam perasaan takut akan omelan kakak dan ibu tirinya karena pulang terlambat. Sesampainya di rumah, bawang putih hanya mengangguk lemas dan langsung melangkahkan kakinya masuk. Sampai akhirnya lengannya ditarik oleh bawang merah. Bawang putih, kenapa kau lama sekali pulangnya? Maaf, Pak. Tadi aku bertemu dengan nenek-nenek yang memberiku labu ini terlebih dahulu. Untuk apa labu itu? Aku langsung sudah mengatakan. Saat bawang merah mau mengambil selendangnya, tak sengaja ia menjatuhkan labu milik bawang putih. Dan saat jatuh pecah, Ini kan selendangku. banyak sekali perhiasan yang ada di dalam labu tersebut. Hah? Kenapa ada banyak sekali perhiasan di dalam labu ini? Ibu, aku mau juga labu yang di dalamnya banyak perhiasan seperti ini. Putih, dari mana kau mendapatkan labu seperti ini? Aku tadi mendapatkannya dari nenek yang saat aku bertemu mencuci pakaianmu. Pokoknya, kalau semisal ibu tidak tahu di mana rumah nenek itu, aku marah kepada ibu. Bawang merah sempat merajuk dengan ibunya. Namun, saat sang ibu menenangkannya, dengan antusias ia juga akan melakukan apa yang telah dilakukan oleh bawang putih. Bu, aku akan mengambil labu yang besar, yang isi perhiasannya banyak. Nah, setelah itu perhiasan itu bisa kita jual, bisa kita pakai, lalu kita akan menjadi kembali kaya raya, tidak seperti sekarang. Ambillah yang paling besar, Nak. Semakin besar, semakin banyak perhiasannya. Betul, Bu. Lalu, bawang merah pergi menyusuri sungai dan jalan-jalan yang disusuri oleh bawang putih tadi. Di mana ya rumah nenek yang memberikan labu kepada bawang putih itu? Aku sangat lelah berjalan. Bawang merah mengetuk pintu rumah nenek itu, dan langsung ada sang nenek di situ.
Lalu nenek itu memberi syarat kepada bawang merah untuk menemaninya di rumah selama 7 hari. Tentu saja bawang merah lakukan dengan terpaksa. Ia mengomel setiap hari. Masuk. Nenek, apakah saudaraku yang memakai baju berwarna putih tadi baru saja pulang dari sini? Iya, ada apa ya? Tadi saat ia pulang ke rumah, ia membawa sebuah labu. Saat dibuka isinya, ada banyak sekali perhiasan. Ia bilang bahwa itu darimu. Aku juga mau labu yang sama. Boleh, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu harus menemaniku selama 7 hari. Apakah tidak ada syarat yang lain selain itu? Ya, baiklah, akan aku lakukan. 7 hari kemudian, di hari terakhir. Sudah 7 hari aku berada di sini. Tempat ini sangatlah kuno dan kotor. Tidak seperti di rumahku, sangat tidak nyaman. Terima kasih, Nak, sudah menemaniku selama 7 hari. Aku punya imbalan. Mana imbalannya? Ini, pilihlah salah satu. Wah, ada 2 labu. Aku akan memilih yang besar saja, karena pasti semakin besar labunya, akan semakin banyak isi perhiasannya. Bawang merah pun dengan senang hati menerima labu besar itu. Selama ada di perjalanan pulang, ia terus tersenyum. Kini, ia sudah sampai di rumah. Ibu, lihat, aku sudah membawa labu yang sama seperti milik bawang putih. Kali ini lebih besar, dan pasti perhiasan di dalamnya makin banyak. Wah, ayo cepat buka. Setelah bawang merah mengajak ibunya untuk membuka labu tersebut, karena yakin akan ada banyak sekali perhiasan di dalamnya. Toh, labunya juga lebih besar dari milik bawang putih. Ibu bawang mengangguk setuju, dan mereka berdua membanting labu tersebut. Alangkah terkejutnya mereka, bahwa yang ada di dalamnya bukanlah perhiasan, namun ular berbisa yang sangat banyak. Kenapa tidak ada perhiasan yang keluar dari labu ini? Nak, lihatlah. Ular itu mulai menyerang ibu bawang dan bawang merah. Lalu ibu bawang dan bawang merah tiada diserang ular yang ada di dalam labu tersebut.